Hai, aku Titi Kamal berperan sebagai Sri di serial Di Bulan Suci ini. Di sini karakter Sri dia itu sebenarnya lebih sering mengalah karena dia punya suami yang namanya Wisnu. Wisnu itu wataknya lumayan keras. Terus apa-apa kayaknya yang ngasih keputusan harus dia, apa-apa harus dia yang ngatur. Sri ini lebih yang nerimo, terus udah gitu dia kayak di satu sisi dia ngerti kondisi anaknya. Karakternya Ajeng itu kira-kira ABG-ABG yang baru puber kali ya. Gak baru sih, maksudnya lagi di fase-fase dimana selek lah sama orang tua. Terus gak mau dibilangin, ngerasa udah gede. Agak-agak ketuk sih ya, jatuhnya kayak sotoy lah. Wisnu ini adalah seorang bapak yang sebenarnya bertanggung jawab atas keluarganya dengan baik gitu. Cuma dia punya bisa dibilang karakter yang sangat-sangat grumpy gitu, dan selalu menunda-nunda pertemuannya dengan Simbo. Nah, suatu hari Simbo meninggal dan mau nggak mau dia harus mewujudkan wasiat terakhir Simbo, yaitu membawa jenazah tersebut membawa jenazah Simbo ke Banyuwangi untuk dikuburkan dengan baik. Cuma ya seperti biasa ya. Cuma seperti kita tahu, semua itu tidak berjalan dengan mulus. Karakter Caroline itu sendiri orangnya kaku, terus tegas. Dia punya online shop, punya mimpi yang sangat luar biasa, tapi dia ingin selalu memberikan yang terbaik untuk keluarganya. Aaron ini anak orang kaya, dia anak pengusaha bis luxury. Terus dia kurang kasih sayang dari orang tuanya, dia masih suka mencari jati diri yang sebenarnya itu gimana. Faisal ini dia anak dari Ibu Sri dan Bapak Wisnu, yang kebetulan dia memiliki penyakit autisme, antrum. Dan Faisal ini karakternya cheerful, dia ceria banget, terus polos orangnya, terus dia deket banget sama Simbo, dan dia takut sama bapaknya, sama yang jadi Wisnu. Dia takut, jadi dia selalu menghindar, dan dia anaknya bikin pokoknya troublemaker lah di series ini. Stefani ini sebenarnya kayak anaknya ini ceria banget ya, dan dia demen main dan rada tomboy gitu, sering main sama Faisal, sering naik sepeda, dan itu tetanggaan sama Faisal. Jadi sebenarnya polos, cuman karena masalah keluarganya jadi terpaksa harus lebih dewasa. Dia tuh lebih ke telat puber sih, jadi anaknya masih ke anak-anakan gitu, dan bisa lihat perubahannya Stefani setelah puber di series ini. Ama itu adalah seorang wanita yang sangat kuat, sangat tegar, karena dia tidak single mother dengan seorang anak yang sudah berkeluarga dan ada masalah dengan keluarganya dan memiliki seorang cucu. Ketegaran Ama di sini diuji dengan perjalanan yang begitu panjang dan penuh dengan cobaan, penuh dengan halangan dan rintangan. Ada aja masalah yang sempat menghampiri mereka selama perjalanan itu berlangsung sampai akhirnya di Banyuwangi. Santo ini adalah tetangganya Wisnu yang diperankan oleh Denny Sadiswara, di mana dia punya warung bakmi dan sebagai kepala keluarga di situ tuh dia seorang kepala keluarga yang tidak terlalu dihargai sepertinya sama istri, ibu, dan anaknya. Ketika pertama kali saya ditawarkan proyek ini, justru yang membuat saya tertarik itu adalah konsep road tripnya. Dan 50% dari lokasi yang kita datangi itu bahkan belum pernah saya datangi sebelumnya. Kita syuting di sini. Saya rasa itu merupakan tantangan tersendiri gitu loh, karena sebagai aktor kita harus bisa beradaptasi terhadap terhadap lokasi-lokasi yang bakal dijadikan latar belakang cerita tersebut. Iya, tadinya kan kita khawatir ya, takutnya ada kendala cuaca atau apalah gitu. Cuma alhamdulillah sejauh ini lancar semuanya, syutingnya fun. Syuting kita yang kameranya di tempat-tempat aneh.
ternyata bisa. Jadi kita tuh syuting ada mobil, di dalam mobil tengahnya itu ada kamera berjalan. Jadi kadang-kadang yang duduk di tengah tuh harus begini-begini. Itu unik sih buat aku, karena aku belum pernah kayak gitu sebelumnya. Dan karena kami tim inti itu kan ada sekitar 7 atau 8 orang yang ikut terus selama perjalanan ini, ya menyatukan beberapa karakter itu kan tidak semudah yang kita bayangkan. Jadi kalau mau dibilang kendala pasti ada. Itu adalah kayak cuaca ya. Kadang-kadang mataharinya terlalu terik, kitanya kepanasan. Tapi semuanya dibawa happy aja. So far so good, kita semua happy, timnya solid, pemainnya semuanya luar biasa. Aaron ini labil, Aaron ini egois, Aaron ini suka bertindak dengan apa yang ada di dalam pikirannya tanpa memikirin orang lain. Ternyata dia ini punya niat baik untuk mendekatkan si Ajeng ini dekat dengan keluarganya kembali, dekat dengan ibunya. Menurut saya Acuan ini bisa jadi representasi dari suami-suami di luar sana ya, yang mungkin kayak udah usaha kerja cari nafkah buat keluarganya gitu, tapi nggak dianggap gitu, kayak seolah-olah semua tuh otomatis gitu. Menurut aku tuh paling suka karakternya Faisal sih, nggak tahu kenapa ya. Mungkin karena emang lucunya dia tuh di situ gitu loh, kayak anaknya iseng, dan bisa lihat kan ada beberapa konflik itu yang lain pada lagi panik, yang lain pada lagi serius banget, cuman terpaksa untuk karena ada Faisal nih. Jadi kayak icebreaker gitu loh, jadi suasananya nggak terlalu panik, jadi kayak malah lucu karena ada Faisal. Menurut aku dari semua karakter sih yang paling berkesan dan paling favorit aku ya Ama sih, karena dia nyebelin banget, dan dia nyebelin banget in a way jadi gemes tapi sayang gitu, kayak apa sih lu ngerepotin kita semua tapi kita sayang gitu. Jadi Ama sama Faisal nih kurang lebih sama, dia dua-duanya troublemaker yang mengganggu perjalanan kita ini. Jadi kurang lebih sama-sama unik, terus Ama orangnya lucu juga. Karena Wisnu ini adalah kepala rumah tangga dengan kondisi dia baik-baik saja dengan istrinya, tapi dia ada masalah dengan anaknya, dan ada satu lagi masalah karena dia juga ada anak anak yang dititipkan ya, anak saudaranya dia yang dititipkan Ajeng, dan dia harus menghadapi dua anak yang dengan karakter yang sangat berbeda. Bagaimana dia menghadapi anaknya sendiri yang autis, dan dia menghadapi perjalanan yang begitu panjang dengan misi-misi tertentu yang harus dia sampaikan, yang harus terselesaikan, harus selesai, harus ada solusinya. Itu buat saya Wisnu salah satu karakter yang menarik buat saya. Pada saat di savana, di Baluran, itu tempatnya bagus banget. Udah benar-benar Afrika Van Java ya, udah kayak di Afrika, bagus. Settingnya juga bagus banget, priceless banget lah, settingnya bagus banget. Terus adegannya juga dramatisnya ada juga, lucunya ada juga. Jadi di situ paling seru. Best moment di syuting series ini adalah justru ketika kita mencari apa yang harus menjadi yang terbaik gitu loh buat scene yang akan kita syuting. Itu seru. Seperti sekarang nih, jangankan kita lagi syuting adegan ya, kita lagi syuting behind the scene aja, kita lagi diincar sama monyet sebenarnya. Lo lihat tuh ada monyet di situ. Kalau kamera bisa ngepan tuh, itu ada keluarga monyet di sana menunggu apakah kita bakal bagi-bagi makanan apa enggak. Baru kita kebawa makanan. Dicuri! Tuh lihat, lo suruh tanya ke gua apa yang paling menarik dari syuting ini. Tiap hari ada aja. Hati hampir dicolong. Jujur, best moment aku selama syuting series di Bulan Suci ini adalah mengunjungi tempat-tempat pariwisata yang ada di Pulau Jawa. Itu dari Jogja, Surabaya, Banyuwangi, Mojokerto. Yang aku sendiri itu nggak kepikiran di Indonesia ada tempat sebagus itu, dan itu kayak lukisan. Jadi sangat luar biasa, aku ngomong sampai merinding loh. Sangat luar biasa, aku bisa dibawa ke tempat-tempat pariwisata yang ada di Indonesia, dan itu oh my god, best moment of the year. Wah! Sekarang kita di mana? Pantai! Yeay, kita ada di pantai dan sunset! Dan lihat ini backgroundnya sangat indah. Luar biasa. Untuk dimasukin ke TikTok dan dimasukin lagu-lagu sedih atau galau. Viral, bagus sekali guys. Menurut saya setiap ada scene yang semuanya ngumpul itu pasti seru.
Pokoknya kalau udah keluarga Wisnu, keluarga Santo itu ngumpul jadi satu frame. Kudos juga nih buat sutradaranya Mbak Dina Jasati, karena dia tuh pasti gimana caranya dalam satu frame itu berlapis-lapis tuh ada foreground, middle ground, background tuh semua ada gitu. Yang bener-bener aku yang paling inget banget itu yang jadi pas gitu dapat sunset, jadi aku sama Kak Ajeng kayak membelakangi gitu. Dan karena backgroundnya itu sunset, jadi aku sama Kak Ajeng cuma siluetnya doang. Dan itu benar-benar menurut aku bagus banget. Jadi kayak itu kelihatan siluetnya aku sama Kak Ajeng lagi pelukan. Dan itu kayak view-nya luar biasa sih buat aku. Jadi itu benar-benar suka banget. Kalau scene Faisal yang favorit mungkin yang pertama itu pas cabai merah 10 hijau, cabai merah 10, hijau 5, yang dia nyuri cabai itu terus dikejar-kejar sama warga-warga kampung tuh seru. Terus habis itu mungkin yang ular naga sih. Setiap ular naga tuh selalu lucu, selalu seru. Hai, aku Titi Kamal. Buat teman-teman jangan lupa ya nanti saksikan serial Di Bulan Suci ini segera. Seru banget ceritanya. Hey guys, aku Rebecca Kloper berperan sebagai Ajeng di series Di Bulan Suci ini. Jangan lupa ditonton ya nanti di video. Halo, saya Desa di Suara dan saya berperan sebagai Wisnu dalam series Di Bulan Suci ini. Jangan lupa untuk nonton di video. Halo, saya Jenizang. Di series Di Bulan Suci ini saya berperan sebagai Caroline. Jangan sampai kalian tidak nonton, series ini akan tayang di bulan Ramadan hanya di video.com. Saya Dayu Wijanto mengajak Anda semua untuk menyaksikan series Di Bulan Suci ini. Jangan lupa di video.com. Ini series yang harus ditonton oleh semua orang karena ada cerita dan membawa visi misi toleransi, keberagaman, perbedaan yang membawa nikmat, membawa sesuatu yang indah dan harus ditonton untuk Anda semua. Gua Sandi Pradana, gua di sini berperan sebagai Aaron. Gua pengen ngasih tahu ke kalian semua, jangan lupa untuk nonton video original series Di Bulan Suci ini tayang di video. Halo, saya Ferdi Solaiman berperan sebagai Santo di serial Di Bulan Suci ini. Saksikan kami sekeluarga hanya di video. Hai guys, aku Chelsea Clarissa sebagai Stephanie. Jangan lupa nonton Di Bulan Suci ini di video. See you! Hai, saya Bima Azril. Di series ini saya berperan sebagai Faisal. Jangan lupa untuk nonton Di Bulan Suci ini hanya di video.com.